Kalau anak magang, diam saja. Kata-kata itu terdengar bahkan sebelum pintu ruang rapat tertutup sepenuhnya. Klien terus mendesak kenaikan harga satuan dengan menyodorkan angka-angka, dan tim kami, yang dikejar tenggat waktu, sepertinya sudah pasrah untuk menandatangani kontrak. Sebagai anak magang, saya hanya diam. Namun, malam itu, saya membuka sebuah file yang tidak dibuka oleh siapapun. File itu adalah lampiran kontrak. Semakin banyak halaman yang saya buka, semakin saya merasa ada yang aneh. Angka yang disebutkan dalam rapat berbeda dengan standar yang tertulis di lampiran. Tangan saya berhenti di halaman ke-17. Saya merangkum temuan itu dalam satu lembar dan meletakkannya di meja ketua tim. Wajahnya langsung mengeras, dan pertemuan negosiasi ulang dengan klien pun dijadwalkan kembali. Dan apa yang terjadi di pertemuan itu adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Apa yang sebenarnya ditemukan oleh anak magang yang disuruh diam itu? Sebelum cerita dimulai, silakan subscribe dan like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari hati. Baiklah, mari kita mulai cerita hari ini. Arya, kamu cukup catat notulen rapat saja, tidak perlu bicara. Ketua tim, Ibu Sari, melontarkan kata-kata itu sambil duduk, dan anggota tim lainnya tidak ada yang bereaksi. Arya membuka laptopnya dan membuat dokumen baru. Ia memberinya judul notulen rapat dan menuliskan tanggal serta nama-nama peserta. Ada 6 orang di ruang rapat itu, 4 orang dari tim pengembangan bisnis dan 2 orang dari perusahaan platform klien. Perwakilan dari pihak klien, Pak Rizky, langsung membuka materi presentasinya begitu ia duduk. Di halaman sampulnya, tercetak judul proposal perluasan kemitraan strategis. Begitu slide pertama ditampilkan, sebuah angka besar memenuhi layar. Saat ini, pengguna bulanan platform kami mencapai 30.000 orang. Poin utama dari proposal hari ini adalah untuk menyesuaikan kembali struktur harga satuan berdasarkan angka ini. Suara Pak Rizky penuh percaya diri, tipikal orang yang sudah bertahun-tahun di bidang ini. Caranya adalah dengan melemparkan angka lebih dulu, lalu melanjutkan pembicaraan seolah-olah angka itu adalah dasar yang mutlak dan tak terbantahkan. Sambil mengetik notulen, Arya mencatat angka tersebut, tapi tangannya sejenak berhenti. 30.000 pengguna bulanan. Ada sesuatu yang mengganjal di balik angka itu. Tidak ada penjelasan dimanapun dalam materi tentang bagaimana angka itu diukur atau berdasarkan standar apa data itu dikumpulkan. Arya mengangkat tangannya. Ibu Sari memberinya isyarat mata untuk diam, tapi Arya tetap bicara. Boleh saya bertanya, 30.000 pengguna itu diukur berdasarkan standar apa? Pak Rizky menatap Arya sejenak, lalu tersenyum dan berkata, berdasarkan jumlah unduhan aplikasi. Itu standar industri. Arya mengangguk sambil mencatat jawaban itu. Berdasarkan jumlah unduhan aplikasi. Sesuatu yang mengganjal di ujung jarinya terasa semakin jelas. Setelah rapat selesai dan anggota tim merapikan barang-barang mereka, Ibu Sari menghampiri Arya. Arya, kenapa kamu tadi ikut campur? Kamu harus bisa membaca suasana, dong. Arya menutup laptopnya dan berkata, saya hanya ingin memastikan standar penghitungan jumlah pengguna. Itu tidak penting sekarang. Kita harus tanda tangan kontrak ini sebelum kuartal ini berakhir. Kamu tidak tahu kita harus mengejar jadwal? Ibu Sari tidak berkata apa-apa lagi dan meninggalkan ruang rapat. Arya, yang sendirian, membaca kembali notulen yang telah ia ketik di layar. Pengguna bulanan 30.000 orang, berdasarkan jumlah unduhan aplikasi. Di samping kalimat itu, ia menambahkan sebuah tanda tanya kecil. Sudah 3 bulan, sejak ia bergabung di perusahaan ini, sebagai anak magang di tim pengembangan bisnis solusi IT, dengan kontrak selama 6 bulan. Bulan pertama, tugasnya hanya merapikan dokumen tim dan membuat notulen rapat. Mulai bulan kedua, ia mulai diberi sedikit tugas meninjau dokumen internal. Dan bulan ini, ia untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam rapat perdana untuk kontrak kemitraan dengan sebuah perusahaan platform besar. Hal yang dipelajari Arya di tim ini adalah budaya pengambilan keputusan yang serba cepat. Jadwal lebih diutamakan daripada peninjauan, dan kecepatan lebih penting daripada konfirmasi. Bukan berarti itu buruk, namun, angka yang muncul dalam rapat hari ini terasa berbeda.
Arya menyimpan file notulen dan membuka file draft kontrak. Draft kontrak itu setebal 23 halaman. Arya tidak membacanya dari halaman pertama. Ia langsung mencari klausul tentang penentuan harga satuan. Strukturnya adalah harga satuan ditentukan berdasarkan jumlah pengguna bulanan, dan kuncinya adalah bagaimana jumlah pengguna itu diukur. Ia ingin memastikan bagaimana standar jumlah unduhan aplikasi yang disebutkan Pak Rizky dalam rapat tertulis di dalam kontrak. Ia membaca hingga halaman 12, tetapi standar itu tidak muncul. Arya terus membalik halaman. 15, 16, tetap tidak ada. Ia sadar ada bagian lampiran, jadi ia memeriksa akhir file. Ternyata lampiran itu adalah file terpisah. Arya mengunduh dan membuka file lampiran itu. Isinya 17 halaman. Keesokan paginya, ada rapat laporan progres internal tim. Ibu Sari memimpin rapat, dan para anggota tim membagikan perkembangan masing-masing. Sambil mengetik notulen, Arya mengangkat tangannya sejenak. Standar pengukuran jumlah pengguna tidak ada di dalam isi utama kontrak. Saya masih memeriksanya di lampiran, tapi jika standarnya tidak jelas, saya rasa bisa timbul masalah dalam penentuan harga satuan. Ibu Sari mengangkat kepalanya. Arya, kamu ini sedang apa? Kalau standarnya tidak dicantumkan, berarti itu standar industri. Anak baru, jangan mengacaukan suasana. Kamu tahu sudah berapa lama kita menyiapkan kontrak ini? Kalau di tahap sekarang kita mempermasalahkan hal seperti itu, bagaimana pandangan klien terhadap kita? Anggota tim lainnya hanya diam. Ibu Sari beralih ke agenda berikutnya. Arya tidak bicara lagi. Ia melanjutkan mengetik notulen. Namun, di buku catatannya yang terbuka di samping tangan kanannya, ia menuliskan apa yang baru saja ingin ia katakan, standar pengukuran tidak jelas. Perlu konfirmasi struktur kaitan harga. Perlu tinjauan tambahan pada lampiran. Setelah rapat selesai, Arya kembali ke mejanya dan membuka file lampiran lagi. Berbicara tidak berhasil. Mengandalkan suasana juga tidak. Maka, hanya tersisa satu cara, dokumen. Isi utama kontrak, lampiran, tabel penentuan harga. Jawabannya, atau masalahnya, pasti ada di salah satu dari itu. Arya mulai membaca lampiran dari awal. Butuh waktu 2 jam untuk membaca seluruh 17 halaman lampiran. 10 halaman pertama berisi spesifikasi teknis dan detail integrasi. Mulai halaman 11, klausul terkait penentuan harga satuan dimulai. Dari situ, Arya memperlambat kecepatan membacanya. Ia membaca kalimat per kalimat, mencatat istilah yang tidak ia mengerti, lalu beralih ke kalimat berikutnya. Di pertengahan halaman 15, tangan Arya berhenti. Dasar perhitungan trafik adalah berdasarkan pengguna yang menyelesaikan pembayaran dalam bulan yang bersangkutan. Arya membaca kalimat itu 2 kali. Lalu ia teringat kembali kata-kata Pak Rizky dalam rapat. Pengguna bulanan 30.000 orang, berdasarkan jumlah unduhan aplikasi. Tapi di lampiran, standarnya berbeda. Pengguna yang menyelesaikan pembayaran. Ini adalah standar yang tidak memasukkan orang yang hanya mengunduh aplikasi tanpa melakukan pembayaran. Angkanya bisa sangat berbeda. Di platform manapun, jumlah unduhan aplikasi dan jumlah pengguna yang menyelesaikan pembayaran memiliki selisih yang besar. Dalam beberapa kasus, perbedaannya bisa lebih dari 10 kali lipat. Arya terus membalik halaman. Di halaman 17, ada klausul lain. Penyesuaian ulang harga satuan jika standar tidak tercapai. Jika jumlah pengguna yang menyelesaikan pembayaran kurang dari 20% dari standar yang disepakati, klien dapat meminta penyesuaian ulang harga satuan tanpa denda. Arya membaca kalimat itu, dan sejenak mengalihkan pandangannya dari layar. Jika kontrak ini ditandatangani dengan klausul ini tetap berlaku, klien bisa menurunkan harga satuan tanpa denda ketika jumlah pengguna real yang melakukan pembayaran tidak mencapai standar. Dan karena standar itu sendiri disajikan sebagai jumlah unduhan aplikasi, angka yang dari awal sudah ditetapkan tinggi akan menjadi patokan. Struktur kontrak ini membuat perusahaan kami terikat pada standar yang sulit dicapai sejak awal. Arya mengeluarkan buku catatannya. Ia menulis nomor klausul, mengutip teks aslinya, dan menambahkan catatan interpretasi di bawahnya.
Lampiran halaman 15, pasal 3. Standar perhitungan berbeda dengan isi utama kontrak. Lampiran halaman 17, pasal 5. Jika standar tidak tercapai, penyesuaian ulang harga tanpa denda dimungkinkan. Hak penyesuaian ulang hanya ada pada pihak klien. Struktur pengalihan risiko. Setelah selesai menulis catatan, Arya duduk terdiam cukup lama tanpa menutup layarnya. Masalahnya adalah bagaimana cara menyampaikan temuan ini. Jika ia mengatakannya secara lisan dan kembali diabaikan, maka habislah sudah. Kali ini harus berbeda. Arya membuka kembali file itu, dan kali ini ia tidak menggunakan tangkapan layar, melainkan mengutip langsung teks aslinya. Nomor klausul, halaman, kalimat yang bersangkutan, lalu di bawahnya arti dan interpretasi, serta 2 skenario yang akan terjadi jika klausul ini dijalankan, skenario terbaik dan skenario terburuk. Ketika dokumen itu selesai, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Meja manajer tim hukum, Ibu Dewi, berada di ujung lantai 3. Arya belum pernah berbicara langsung dengan tim itu. Anak magang mendatangi tim hukum secara langsung, bukanlah hal yang biasa. Namun, Arya sudah tahu apa yang akan terjadi jika ia membawa temuannya langsung kepada Ibu Sari. Harus ada opini dari tim hukum agar Ibu Sari tidak bisa mengabaikannya. Keesokan harinya, Arya turun ke lantai 3. Ibu Dewi ada di mejanya. Arya menyerahkan file yang telah ia siapkan dan berkata, "Saya Arya, anak magang dari tim pengembangan bisnis. Saya menemukan 2 klausul dalam lampiran kontrak kemitraan ini. Bolehkah saya meminta konfirmasi dari sudut pandang hukum?" Ibu Dewi menerima file itu dan membacanya sekilas. Awalnya ia membolak-balik halaman dengan cepat, tetapi kecepatannya melambat di bagian klausul halaman 17. Lalu ia kembali ke awal dan membacanya perlahan. "Kamu menemukan ini sendiri?" "Iya." "Sejak kapan kamu melihatnya?" 2 hari yang lalu." Ibu Dewi menutup file itu dan berkata, "Ini memang klausul jebakan. Standar perhitungan yang berbeda antara isi kontrak dan lampiran itu masalah, dan hak penyesuaian ulang yang hanya ada pada klien saat standar tidak tercapai juga masalah. Struktur kontrak ini dirancang untuk merugikan kita." Arya mengangguk. Ia sudah menduganya, tetapi mendengar seorang ahli hukum memberikan penilaian yang sama membuatnya semakin yakin. "Saya juga sudah menyiapkan usulan perbaikannya." Ibu Dewi membuka kembali file itu. Usulan perbaikan yang disiapkan Arya ada 2. Pertama, menyatukan standar perhitungan menjadi pengguna yang menyelesaikan pembayaran baik di isi kontrak maupun di lampiran. Kedua, mengubah hak penyesuaian ulang harga menjadi hak 2 arah agar tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Nomor klausul dan redaksi kalimat perbaikannya pun sudah tertulis. Setelah membaca usulan perbaikan itu, Ibu Dewi menatap Arya sejenak. "Sudah lapor ke ketua tim Sari? Rencananya akan saya berikan hari ini. Menurutmu apa yang akan terjadi kalau kamu berikan?" Arya berpikir sejenak. "Bisa jadi akan diabaikan. Lalu, karena itu saya datang untuk meminta opini hukum terlebih dahulu." Ibu Dewi tersenyum singkat. "Baik. Saya akan buatkan surat opini kajian hukum. Kalau kamu lampirkan bersama analisis ini, ketua timmu tidak akan bisa mengabaikannya begitu saja." Arya membawa file itu dan naik ke lantai 4. Meja Ibu Sari berada di bagian dalam area tim. Orangnya tidak ada. Arya meletakkan file itu di meja Ibu Sari. Di sampulnya, ia menempelkan memo singkat. "Mohon ditinjau, termasuk opini dari tim hukum." Lalu ia kembali ke mejanya. Sekitar 1 jam kemudian, terlihat Ibu Sari masuk ke area tim. Ia melihat file di mejanya dan mengambilnya. Ia membuka sampulnya, dan sejenak berhenti. Tulisan opini tim hukum menarik perhatiannya. Ibu Sari duduk di kursinya dan membuka file itu. Arya, sambil menatap layarnya, mengamati pemandangan itu dari sudut matanya. Wajah Ibu Sari perlahan-lahan mengeras. Butuh waktu 20 menit bagi Ibu Sari untuk selesai membaca file itu. Selama itu, Arya tetap menatap layarnya dan mengerjakan tugasnya. Ia tidak menatap langsung ke arah Ibu Sari, namun, dari sudut matanya, ia bisa melihat bahwa kecepatan Ibu Sari membalik halaman menjadi lebih lambat dari sebelumnya.
Terlihat juga ia sempat berhenti dan kembali ke halaman sebelumnya. Ibu Sari menutup file itu. Lalu ia terdiam sejenak. Materi yang disiapkan Arya terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ringkasan 3 klausul kunci, temuan dari lampiran halaman 15 dan 17, lengkap dengan nomor klausul, kutipan asli, dan interpretasi. Kedua, skenario risiko, penjelasan 2 kemungkinan situasi yang bisa terjadi pada kuartal berikutnya jika klausul-klausul ini tetap berlaku. Ketiga, usulan perbaikan, rincian redaksi kalimat yang harus diubah, dan klausul apa yang perlu ditambahkan. Dan di baris pertama halaman dalam sampul, ada 1 kalimat, jika klausul ini tetap berlaku, mulai kuartal depan harga satuan bisa berubah sesuai kehendak klien. Arya tahu Ibu Sari berhenti di kalimat itu. Karena halaman yang ia buka kembali 2 kali adalah bagian itu. Ibu Sari bangkit dari kursinya dan memanggil seorang anggota tim. Sepertinya ia sedang mengonfirmasi sesuatu. Lalu ia kembali duduk. Ia membuka dan menutup file itu lagi. Suasana di dalam tim terpecah. Anggota tim lain melihat Ibu Sari memegang file itu dan berbicara dengan 2 anggota tim di dekat mejanya. Isi pembicaraan mereka tidak terdengar, tetapi ekspresi wajah mereka tidak seperti biasanya. Saat makan siang, seorang anggota tim menghampiri Arya. "Arya, materi itu kamu buat sendiri?" Ketika Arya mengangguk, anggota tim itu berkata dengan suara pelan, "Aku agak kaget lihat kamu sampai minta opini hukum segala. Kerja bagus, jujur saja." Lalu ia kembali ke tempatnya. Itu adalah kata-kata singkat, tetapi Arya tidak mencatatnya. Ia hanya mendengarkannya. Sore harinya, Ibu Sari memanggil Arya. Mereka berada di sebuah ruang rapat kecil. "Materi ini belum dikirim ke pihak klien, kan?" "Belum." "Bagaimana bisa sampai ke tim hukum? Saya yang langsung ke sana untuk meminta peninjauan." Ibu Sari menatap Arya sejenak. Ekspresinya sulit dibaca. Apakah ia marah, bingung, atau merasakan hal lain? "Sudah kubilang aku yang akan urus." Arya berkata, "Saya menilai ini adalah hal yang perlu dikonfirmasi sebelum penandatanganan." Ibu Sari tidak berkata apa-apa lagi. Hening sejenak. "Sepertinya kita harus menjadwalkan negosiasi ulang." Kata-kata itu keluar dari mulut Ibu Sari. Arya mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Saat keluar dari ruang rapat, Arya berpikir dalam hati. Tujuannya bukan untuk membantah. Tujuannya adalah untuk melindungi tim sebelum kontrak ditandatangani. Itu saja. Negosiasi ulang dijadwalkan seminggu kemudian. Kali ini, formasinya berbeda. Dari tim pengembangan bisnis, ada Ibu Sari dan 2 anggota tim, dan dari tim hukum, Ibu Dewi ikut serta. Arya juga ada di sana. Jabatannya tertulis sebagai notulen, tetapi sehari sebelum rapat, Ibu Dewi berkata kepada Arya, "Kalau butuh hak bicara, nanti saya berikan. Siapkan dirimu." Pihak klien masuk ke ruang rapat. Pak Rizky duduk di depan. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka didampingi oleh staf hukum mereka. Suasananya seolah mereka juga sudah tahu sesuatu. Ibu Sari membuka pembicaraan. "Setelah rapat sebelumnya, kami melakukan peninjauan internal dan menemukan beberapa bagian dalam lampiran kontrak yang perlu dikonfirmasi, karena itu kami meminta pertemuan ini." Pak Rizky mengangguk dan berkata, "Silakan sebutkan bagian mana, akan kami periksa." Ibu Dewi menatap Arya. Arya membuka materinya. "Kami ingin meminta konfirmasi terkait lampiran halaman 15 pasal 3 dan halaman 17 pasal 5. Begitu Arya mulai bicara, pandangan Pak Rizky untuk pertama kalinya tertuju padanya. "Dalam rapat sebelumnya, Anda menyebutkan 30.000 pengguna bulanan berdasarkan jumlah unduhan aplikasi. Namun, di lampiran halaman 15 pasal 3, tertulis bahwa standar perhitungannya adalah pengguna yang menyelesaikan pembayaran. Kedua standar ini berbeda." Pak Rizky terdiam sejenak. Ia berbisik kepada staf hukum di sebelahnya. Dalam praktiknya, biasanya standar unduhan yang dipakai. Kalau hanya menghitung yang menyelesaikan pembayaran, angkanya jadi terlalu rendah. Arya mengangguk dan berkata, "Yang menjadi dasar adalah teks kontrak, bukan kebiasaan. Jika di lampiran tertulis pengguna yang menyelesaikan pembayaran, maka itulah standar kontraknya."
Ekspresi Pak Rizky sedikit menegang. Kepercayaan diri yang ia tunjukkan di rapat pertama goyah. Arya melanjutkan, kami juga meminta konfirmasi untuk halaman 17 pasal 5. Di situ ada klausul yang menyatakan bahwa jika pengguna yang menyelesaikan pembayaran kurang dari 20% dari standar, klien dapat menyesuaikan ulang harga tanpa denda. Hak ini hanya dimiliki oleh pihak klien. Jika permintaan penyesuaian ulang terjadi, kami tidak punya cara untuk menanggapinya. Ibu Dewi menyambung, hasil kajian hukum kami menyimpulkan bahwa kedua klausul ini secara struktural dirancang secara sepihak dan merugikan. Perbaikan diperlukan sebelum penandatanganan kontrak. Pak Rizky terdiam cukup lama. Ia bertukar pandang singkat dengan staf hukumnya. Jika ada usulan perbaikan, silakan berikan, akan kami tinjau. Arya mendorong file ke depan. Ada 2 usulan perbaikan, menyamakan standar perhitungan di isi kontrak dan lampiran, dan mengubah hak permintaan penyesuaian ulang harga menjadi 2 arah. Selain itu, ada juga usulan untuk menambahkan klausul verifikasi bersama atas standar perhitungan. Caranya adalah kedua belah pihak secara berkala melakukan verifikasi data bersama. Pak Rizky membaca usulan perbaikan itu. Lalu ia berkata, kami akan berikan jawaban setelah melakukan peninjauan internal. Rapat selesai. Saat keluar dari ruang rapat, Ibu Dewi berjalan di samping Arya dan berkata, kerja bagus, kamu pegang teguh teks kontrak sampai akhir. Arya tersenyum singkat. Tidak ada kata-kata lain yang keluar. Ia hanya merapikan file sambil berjalan. Keesokan pagi setelah rapat negosiasi ulang, sebuah email masuk ke kotak masuk Ibu Sari. Pengirimnya bukan Pak Rizky, melainkan Direktur Pengembangan Bisnis dari perusahaan klien. Judulnya, Permintaan Diskusi Lanjutan Terkait Kontrak. Ibu Sari membuka email itu. Isinya singkat. Kami ingin menjadwalkan kembali pertemuan kerja dengan penanggung jawab yang telah meninjau klausul dalam rapat kemarin. Kami sangat menghargai jika diskusi detail terkait usulan perbaikan kontrak bisa dilanjutkan. Ada 1 baris lagi di email itu. Selain itu, kami memiliki beberapa kekhawatiran mengenai metode komunikasi selama proses negosiasi ini, dan akan lebih baik jika jalur komunikasi ke depannya bisa disesuaikan. Ibu Sari membaca kalimat itu 2 kali. Tidak perlu penafsiran untuk mengerti apa arti kekhawatiran mengenai metode komunikasi. Siang itu, Ibu Sari mengumpulkan anggota tim. Arya juga duduk di sana. Pihak klien meminta untuk melanjutkan diskusi teknis. Sepertinya Arya yang akan menjadi penanggung jawabnya. Pandangan anggota tim tertuju pada Arya. Ibu Sari melanjutkan, awalnya saya yang mau menangani ini, tapi karena alurnya sudah begini. Anggota tim mendengar kata-kata itu dengan interpretasi yang berbeda-beda. Arya tidak berkata apa-apa. Setelah rapat selesai, Ibu Sari memanggil Arya secara terpisah. Arya, soal ini bagus hasilnya, tapi lain kali, hal seperti ini langsung bawa ke saya. Pergi ke tim hukum duluan itu tidak terlihat baik di dalam tim. Arya berpikir sejenak. Karena saat saya coba melaporkan dengan cara itu, tidak ada konfirmasi. Ibu Sari tidak bisa membantah. Karena itu adalah fakta. Perubahan halus terjadi di dalam tim. Suasana yang tadinya berpusat pada Ibu Sari sedikit berubah. Perubahan itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi anggota tim mulai bertanya langsung atau meminta pendapat kepada Arya. Hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan ada satu hal lagi. Beredar kabar diam-diam bahwa Ibu Sari mendapat teguran dari atasannya mengenai cara penanganan kontrak ini. Isinya tidak diketahui, tetapi para anggota tim memperhatikan bahwa selama beberapa hari, Ibu Sari datang terlambat dan pulang lebih awal. Arya tidak menanyakan kabar itu. Ia fokus pada pekerjaannya, persiapan diskusi teknis dengan klien, finalisasi usulan perbaikan, dan koordinasi tambahan dengan Ibu Dewi. Itulah yang harus ia lakukan saat ini. Kontrak perbaikan dengan klien akhirnya selesai 3 minggu setelah negosiasi ulang. Standar perhitungan disatukan menjadi pengguna yang menyelesaikan pembayaran baik di isi kontrak maupun di lampiran, dan hak penyesuaian ulang harga diubah menjadi 2 arah. Klausul verifikasi bersama juga ditambahkan, di mana kedua pihak akan memeriksa data bersama setiap kuartal, dan jika ada perbedaan pendapat, akan melalui peninjauan pihak ketiga.
Begitu email konfirmasi penandatanganan tiba, Ibu Dewi mengirim pesan singkat kepada Arya. Kerja bagus. Kasus ini akan saya catat. Arya menjawab singkat. Terima kasih. Di internal perusahaan, ada dua hal yang terjadi. Pertama, evaluasi pasca proyek untuk kasus kontrak ini. Proses bagaimana Arya menemukan klausul dan mengusulkan perbaikan dirangkum dalam sebuah laporan. Di dalam laporan itu, ada kalimat seperti ini, contoh kasus di mana seorang anak magang secara proaktif mengidentifikasi risiko kontrak dan menyelesaikan usulan perbaikan melalui kerjasama dengan tim hukum. Dokumen itu sampai ke atasan ketua tim. Yang kedua adalah evaluasi kepemimpinan terhadap Ibu Sari. Isinya tidak diumumkan, tetapi para anggota tim tahu bahwa Ibu Sari 2 kali dipanggil untuk wawancara evaluasi ketua tim. Beredar kabar bahwa evaluasi itu mencakup dampak dari metode penekanan pada kinerja terhadap organisasi dan cara menangani masukan internal. Arya tidak mendengar langsung atau mengonfirmasi kabar itu. Itu hanyalah cerita yang beredar. Yang diinginkan Arya bukanlah untuk menyulitkan Ibu Sari. Dari awal tujuannya sama, melindungi tim sebelum kontrak ditandatangani. Tim SDM menghubungi Arya untuk wawancara. Waktu itu, masa magangnya tinggal 1 bulan lagi. Dalam wawancara itu, perwakilan tim SDM berkata, kontribusi Anda dalam proyek kali ini telah dicatat dalam evaluasi. Anda masuk dalam daftar kandidat untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Arya terdiam sejenak. Terima kasih. Dalam perjalanan pulang, Arya teringat hari rapat pertama. Kata-kata yang menyuruhnya hanya membuat notulen, kata-kata yang memintanya tidak mengacaukan suasana. Saat itu, ketika ia mengangkat tangan dan kemudian dibungkam, Arya marah, tetapi ia tidak meluapkan kemarahannya dengan kata-kata. Sebaliknya, ia membuka file. Saat itulah, ia belajar bahwa jika kata-kata dibungkam, ia harus beralih ke dokumen. Pada hari rapat tim, Ibu Sari membuka rapat dan berkata, langkah proaktif dalam menangani risiko klausul pada kontrak kali ini pada akhirnya sangat membantu. Saya harap seluruh tim bisa merujuk pada metode seperti ini dalam tahap peninjauan kontrak ke depannya. Ia tidak menyebut nama Arya secara langsung, tetapi semua anggota tim tahu siapa yang ia maksud. Dalam rapat itu, Arya tidak lagi hanya menulis notulen. Setelah rapat selesai dan kembali ke mejanya, Arya membuka laptop. Ia membuat file baru di layar. Judulnya adalah ini. Draft Daftar Periksa Risiko Kontrak. Ia mengunggahnya ke folder bersama tim. Tidak peduli ada yang melihatnya atau tidak. Sesuatu yang seharusnya ada, harus ada di tempatnya. Itulah yang dipelajari Arya di tim ini.